Sering merasa lelah, haus berlebih, atau muka terkumpul sembul, bisa jadi itu tanda kadar gula darah tak terkontrol. Di sini pentingnya pemeriksaan HbA1c. Hai, saya Wode Nurul Iman dengan NIM P003410237172. Dan di video ini kita akan membahas cara mudah deteksi diabetes lewat pemeriksaan HbA1c. Yuk simak bersama. HbA1c adalah bentuk hemoglobin yang terikat dengan glukosa darah. Ikatan ini terjadi pada rantai alfa hemoglobin sehingga disebut dengan HbA, khususnya pada atom karbon pertama glukosa sehingga disebut dengan C1. Pemeriksaan HbA1c bertujuan untuk mendiagnosis dan memantau diabetes mellitus karena mencerminkan kadar glukosa darah rata-rata selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Berbeda dengan pemeriksaan glukosa darah puasa yang sangat dipengaruhi oleh makanan, obat, dan aktivitas fisik, HbA1c memberikan gambaran glukosa darah jangka panjang tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Oleh karena itu, pemeriksaan ini lebih stabil dan dapat mendeteksi gangguan metabolisme secara lebih akurat. Metode pemeriksaan HbA1c terdapat 3 metode pemeriksaan. Yang pertama, HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography, memisahkan komponen berdasarkan berat molekulnya. Kedua, immunoassay, mengukur interaksi antigen dan antibodi. Seberapa banyak ikatan antara antigen dan antibodi inilah yang diukur. Semakin banyak ikatan yang terbentuk, maka semakin tinggi kadar glukosa. Sampel yang digunakan yaitu serum dan whole blood. Jika sampel berupa serum, maka serum sebagai antibodi anti-HbA1c dan strip sebagai antigen. Sedangkan sampel berupa whole blood atau darah lengkap, whole blood sebagai antigen dan strip sebagai antibodi. Ketiga, metode enzimatik, di mana menggunakan enzim yang mengaktifkan reaksi antigen-antibodi diukur melalui fotometri. Pada praktikum ini digunakan metode immunoassay yang lebih spesifik pada immunoturbidimetri menggunakan alat ECLIP. Prinsipnya adalah mengukur kekeruhan yang terjadi akibat reaksi antigen HbA1c dan antibodi. Apabila semakin keruh reaksi, semakin tinggi kadar HbA1c. Sampel yang digunakan adalah darah kapiler, utuh atau whole blood. Prosedur pemeriksaannya, yang pertama, nyalakan alat ECLIP. Kedua, masukkan data pasien ID atau kode menggunakan tombol navigasi. Ketiga, darah kapiler diambil menggunakan lancet steril. Keempat, tetes hisap darah kapiler cartridge dan dicampurkan dengan buffer. Kelima, masukkan cartridge ke dalam alat. Keenam, tekan tombol enter dan tunggu hasilnya. Ketujuh, catat hasil dan buang cartridge ke limbah medis setelah digunakan. Selanjutnya, nilai rujukan dari hasil pemeriksaan HbA1c. Yang pertama, normal, dikatakan normal apabila kurang dari 5,7%. Kedua, pradiabetes 5,7 sampai 6,4%. Pradiabetes adalah periode transisi. Yang ketiga, diabetes di atas atau sama dengan 6,5%. Diabetes tidak dapat disembuhkan, hanya bisa dikontrol, dan komplikasinya adalah penyebab utama kematian. Nah, teman-teman, terakhir kita membahas kelebihan dan kekurangan alat ECLIP. Yang pertama, kelebihannya yaitu akurasi mendekati metode HPLC, portable, dan hanya membutuhkan sedikit sampel, misalnya 0,5 mikroliter darah kapiler. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, harganya sangat mahal dan bertipe closed system, yaitu hanya kompatibel dengan reagen khusus dari pabrik yang sama dengan alat.